Cek cek. Halo bradku, di seantero jagat Nusantara balik lagi bareng kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin. Sebuah film berjudul Check Cover ini akan menceritakan tentang dua orang mantan pasukan khusus yang kini bekerja sebagai pembunuh bayaran spesialis menghabisi para koruptor. Wah, bakal seru nih dengan cerita yang gak bikin pusing. Film ini akan menyuguhkan banyak banget aksi-aksi menakjubkan, Brad. Nah, gimana keseruannya? So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3, apa? Gaskeun, mantap! Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Let's talk about, I don't know, baseball or something. Film diawali di mana kita diperlihatkan seorang sniper bernama Sam dengan seorang partnernya yang bernama Ken lagi mengawasi target mereka. Karena saat itu Amerika lagi dilanda krisis ekonomi yang sangat parah, banyak orang-orang berdemo di depan Perdana Menteri yang akan melakukan pidato. Sembari mencari waktu yang tepat untuk menembak Perdana Menteri tersebut yang kita sebut aja Arianto aja lah ya sesuai request dari bradku yang satu ini, Ken bertanya pada Sam kenapa dia gak mempercayai adanya Tuhan, padahal Sam dulunya adalah orang yang taat beribadah dan bisa dibilang soleh lah Brad. Tapi belum juga Sam menjawab pertanyaan tersebut, pandangan mereka teralihkan dengan seorang cewek seksoy yang berjalan mendekati Arianto. Gus, More than we make. it's not hard. Merasa itu hanyalah ani-aninya Arianto, Sam pun langsung menembak Arianto pada saat yang tepat. Tapi sayangnya, si wanita yang sadar langsung melindungi Arianto dari tembakan tersebut. Breathe. Sam yang gagal dalam menembak pun kemudian segera ditenangkan oleh Ken yang membuat Sam langsung menyelesaikan tugasnya membunuh si Arianto. Tapi karena keadaan mereka udah diketahui oleh para musuh, Ken pun mengajak Sam untuk segera pergi dari tempat itu sebelum para pengawal Arianto tiba. Sangat disayangkan pergerakan mereka tampaknya sedikit terlambat karena para polisi dan anak buah Arianto udah tiba di sekitaran area mereka. Setelah menghabisi beberapa dari anak buah Arianto, Sam dan Ken pun segera keluar dari gedung. Saat dikepung oleh para polisi dan anak buah Arianto, Sam dan Ken pun menyerah di hadapan mereka. Tapi itu hanyalah sebuah pengalihan, karena dengan sat-sat kedua pria itu bisa menghajar semua orang di hadapannya dan kabur melarikan diri. Dalam perjalanan, Sam masih penasaran kenapa si wanita tadi malah melindungi Arianto, padahal jelas-jelas Arianto adalah seorang koruptor. Di sini Ken mencoba berkata kalau wanita tersebut sengaja melindungi Arianto karena dia belum tahu sifat asli dari Arianto. Merasa ada hal yang janggal, Sam pun terus memikirkan peristiwa tadi yang penuh dengan tanda tanya. Gak lama kemudian mereka dihubungi oleh atasannya yang berkata sepertinya Sam harus refreshing liburan terlebih dulu agar beban di kepalanya hilang. Mendengar Sam malah melawannya, atasan Sam yang bernama Tamara ini tetap menyuruh Sam agar beristirahat pulang ke tempat asalnya. Look, I'll contact you when I resurface, okay? Setibanya di sebuah landasan, Sam dan Ken pun kemudian berpisah pergi ke tempat mereka masing-masing. Tapi Sam masih penuh tanda tanya akan peristiwa tadi. Untuk menghilangkan rasa para rusingnya alias mumetnya itu, Sam selalu berolahraga pagi sembari berburu, ngarit, dan nyari kayu.
Saat lagi duduk bersantai sembari menikmati bir, Sam dihubungi oleh Tamara tapi dia gak mengangkat telepon itu. Kemudian tiba-tiba Sam malah dihampiri seekor serigala besar yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Dengan refleks Sam berniat menembak serigala itu, tapi karena hatinya berkata lain, Sam memilih untuk gak jadi menembak serigala itu karena sepertinya sang serigala cuma nyasar. Sesaat kemudian Sam pun mengangkat telepon dari Tamara yang memerintahkannya untuk pergi ke suatu tempat. Beberapa waktu kemudian, Sam yang baru tiba di sebuah landasan udara dihampiri oleh Ken yang kecewa pada Sam karena selama ini Sam selalu mengabaikan pesan darinya. Ya, tampaknya Sam masih kepikiran dengan peristiwa sebelumnya. Mereka berdua pun dibawa oleh sopir Tamara ke suatu tempat yang merupakan hotel bintang 5. Hal itu dilakukan Tamara agar Sam dan Ken bisa istirahat dengan nyaman sebelum melakukan tugas. Thank you. Di hotel bintang 5 tersebut mereka disambut si pelayan hotel yang bernama Mirko yang membawa mereka ke sebuah kamar mewah. Melihat kalau kamar mereka begitu terbuka, Sam dan Ken yang gak biasa mendapat kamar seperti itu sontak bertanya pada Mirko. Sesaat kemudian Sam kembali dibuat heran di mana si pelayan hotel malah sengaja membuka tirai jendelanya. Just close the curtains, thanks. Mirko yang terus disuruh oleh Sam agar menutup tirai itu menuruti permintaan pria tersebut dan segera meninggalkan mereka. Setelah kepergian Mirko, Sam mengatakan pada Ken kalau dia seperti deja vu menginap di hotel itu. Tampaknya peristiwa di awal film tadi membuat Ken sedikit heran kenapa Sam gak bisa menyelesaikan tugasnya dengan mudah. Pertengkaran mereka pun terus berlanjut hingga gak lama kemudian muncul dua orang wanita cantik yang diberikan Tamara untuk memijat Sam dan juga Ken. You're gonna miss this, man. Tell me you're not gonna miss this. Kehadiran dua wanita seksoi amburahoy yang bernama Lily dan Mona itu begitu membuat Sam bingung karena gak biasanya Tamara memberi mereka hadiah seperti itu. Tapi Ken yang gak peduli perkataan Sam tetap enjoy menikmati pijat refleksinya. Ready? Saat Sam diminta oleh Mona agar segera berbaring karena dia harus dipijit agar merelaksasikan tubuhnya, melihat Sam yang gugup, Mona yang punya keahlian khusus mencoba membaca telapak tangan Sam karena ternyata Mona merupakan keturunan seorang gipsi yang ahli dalam hal spiritual. What's it say? Setelah membaca telapak tangan Ken yang merupakan seorang playboy kelas kakap, Mona seketika terdiam saat wanita itu membaca telapak tangan Sam. Sam yang heran pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Mona hanya menjawab kalau para wanita pasti mencintai Sam dan Sam punya iman yang kuat, tapi Sam pernah menyembah berhala palsu. 나 인피즈? 나. Gak lama kemudian Mirko bersama rekannya yaitu Alice datang untuk mengantarkan mereka makanan. Tapi secara gak diduga Mirko malah sengaja membukakan tirai dan jendela ruangan tersebut membuat Sam tampak panik dan tiba-tiba tembakan demi tembakan terus dilesatkan oleh sniper yang berada di seberang hotel membuat Lily dan Mona sangat ketakutan. Saat Sam akan menutup kembali tirai kamarnya, tiba-tiba Alice malah menyerang Sam. Perkelahian di antara mereka berlangsung sangat sengit di mana Sam hampir aja tertembak si sniper, tapi untungnya Sam bisa membalikan keadaan membuat Alice tewas. Mirko yang ternyata merupakan komplotan dari para penjahat tentu gak tinggal diam dan langsung melawan Sam. Ken yang ingin membantu Sam gak bisa berbuat banyak sebab dia juga lagi bersembunyi dari tembakan si sniper.
Ternyata kemampuan si tangkurak Mirko gak bisa dianggap remeh karena pria culun itu bisa membuat Sam lumayan ketar-ketir terus berusaha menghindar dari serangannya. Beruntung atas arahan dari Ken, Sam akhirnya bisa melumpuhkan Mirko. What is happening? Why? Quiet! Quiet! Setelah pertarungan itu, Ken menyuruh Sam agar menghubungi Tamara berniat minta bantuan sebab dalam kamar terdapat 2 warga sipil yang gak bersalah. Tapi karena senjata yang mereka bawa berada dalam jangkauan si sniper, Sam terlebih dulu menyuruh Ken untuk mengambil ponselnya. Dikarenakan situasi semakin mencekam, Lily yang baru berumur 20 tahun dan baru mengalami hal itu sangat begitu ketakutan. Mona yang gak mau situasi semakin chaos menyuruh Lily agar tetap tenang. Saat itulah Ken dan Sam yang punya ide sengaja menghancurkan sebagian lampu kamar karena dengan begitu pandangan si sniper akan terganggu. Go! Come on! Karena ponsel yang mereka miliki jauh dari jangkauan, Ken berniat mengambil ponsel milik Lily yang berada dalam dompetnya. Dengan menggunakan sabuk, Ken akhirnya bisa meraih ponsel Lily meskipun situasi menjadi tegang sebab Lily tiba-tiba berdiri dan berniat kabur. Setelah menghubungi panggilan berkode khusus, akhirnya Ken dan Sam tersambung dengan Tamara yang begitu kaget mendengar penjelasan mereka. Setelah bertanya beberapa pertanyaan pada Sam dan Ken, Tamara berjanji akan segera mengeluarkan mereka. Fuck. Wait. How many people knew we'd be here? It's a very short. Mona bertanya pada Sam kenapa orang-orang itu ingin membunuh mereka dengan cara yang seperti ini. Lily dan Mona yang gak mau mati akibat penyerangan itu pun sontak marah pada Sam karena saat dia membaca tangan Sam tadi, Mona melihat kalau Sam bukanlah seorang prajurit, melainkan seorang pembunuh bayaran. Dari sini kita bisa tahu kalau Sam dan Ken merupakan mantan pasukan khusus yang ditugaskan oleh Tamara yang merupakan seorang pejabat tinggi untuk membabat habis para pejabat korup. Tapi dibalik itu semua, Mona yang tahu kalau Sam dan Ken udah salah langkah mencoba memperingati mereka. What did you do? Hurt someone? Mona bercerita bahwa mendiang suaminya dulu tewas akibat orang-orang seperti Sam. Padahal sebenarnya suami Mona adalah orang yang baik-baik, gak neko-neko apalagi bekerja sama dengan penjahat. Atas hal itu Mona sangat benci pada Sam dan ingin keluar dari sana dengan selamat karena Mona punya seorang anak perempuan yang harus dia hidupi. Give it to me. Quick. Saat Sam akan mencari tahu di mana posisi sniper itu berada, tiba-tiba Sam mendapat serangan lagi dari Mirko yang ternyata masih hidup. Pertarungan mereka berlangsung sangat sengit, membuat Ken yang melihatnya emosi bergegas untuk membantu Sam. Setelah menghabisi Mirko dan berdiam sejenak, secara gak diduga Ken mendapat sebuah tembakan tepat bersarang pada tulang ekornya. Tapi Mona berkata kalau Ken masih hidup karena dia masih bernafas. Ken! Gak lama kemudian Sam dihubungi oleh Tamara yang telah mengutus pasukannya membunuh sniper itu dan menyelamatkan mereka. Tapi saat Tamara berkata kalau mereka telah aman, Sam yang merasa ada hal yang janggal menyuruh Mona untuk gak keluar terlebih dulu. Hingga gak lama dari itu, tiba-tiba... Ya, tampaknya perkataan Mona benar sebab Tamara lah yang sengaja menjebak mereka karena Sam udah berani melawannya. Hal itu sengaja Tamara lakukan agar Sam dan Ken gak jadi penghalang organisasinya nanti. Di sini Sam juga baru tahu kalau peristiwa di awal film tadi sengaja diperintahkan oleh Tamara bukan karena Arianto pejabat korup, melainkan Tamara mendapat uang dari saingan Arianto yang sangat besar untuk membunuh Arianto. Sayangnya Lily yang panik malah berpindah dari tempat asalnya membuat wanita itu tewas tertembak oleh si sniper. Demi bisa memastikan keadaan tersebut, Sam menyuruh Mona untuk segera membawa Lily saat Sam memberinya aba-aba. Sadar kalau mereka dipantau melalui kamera CCTV, Sam pun meminjam bola kristal milik Mona untuk menghancurkan CCTV di ruangan tersebut. Dengan itu Sam cukup membuat Tamara emosi karena gak bisa lagi mengawasi mereka. Fucking messy.
I was trying to keep this clean. Di tengah rasa ketakutan, Mona memberi Sam pertanyaan bagaimana jika Sam yang berada di sana mengamati targetnya yang sulit untuk dibunuh. Tanpa sadar, Sam pun menjawab pertanyaan Mona seakan-akan dirinya lah yang ada di seberang gedung. Tapi bedanya di sini Sam berkata kalau sniper yang kini memburu mereka gak lebih hebat dari dirinya. Sam yang mendengar suara para pasukan Tamara akan datang menyuruh Mona untuk bersembunyi karena dia akan mengambil senjata miliknya. Saat pasukan Tamara memasuki ruangan itu, Sam yang gege merakit senjatanya diam-diam dan dapat membunuh salah satu sniper di seberang gedung. Wow! Perbuatan Sam sontak membuat para pasukan Tamara langsung memberondongnya dengan tembakan. Hingga setelah Sam berhasil menghabisi sebagian dari mereka, Sam yang melihat kalau Mona disandra salah satu pasukan segera membunuh pria itu. Pertarungan pun kembali dilanjutkan di mana saat ini Sam melawan seorang musuh yang kembali bangkit setelah dibakar Sam tadi. Tapi Sam yang hebat tentu bisa dengan mudah membunuh satu musuh itu dan menyelamatkan Mona. Mona berterima kasih pada Sam sekaligus minta maaf karena dia udah menganggap Sam orang jahat. Sam yang tahu kalau semua orang pasti berkata seperti itu memaklumi perbuatan Mona tadi dan memaafkannya. Mona yang percaya pada Sam dan punya firasat kalau sepertinya dia gak akan selamat, memberi Sam foto anaknya dengan alamat tempat tinggalnya di belakang foto itu. Meski Sam berkata kalau dia pasti akan menyelamatkan Mona, Mona yang percaya pada firasatnya tetap memberi Sam foto dari anaknya dan meminta Sam agar mengurusnya jika nanti dia gak selamat. Gak lama kemudian, lagi dan lagi para anak buah Tamara kembali berdatangan membuat Sam bergegas untuk melawan mereka. Meskipun perawakan para anak buah Tamara lebih besar darinya, Sam bisa mengalahkan mereka semua. Saat Sam akan ditembak oleh sisa anak buah Tamara, secara gak diduga Mona mengambil senjata Sam dan menembak penjahat itu. Tapi gak lama kemudian Mona harus tertembak oleh sniper di seberang gedung. Melihat hal itu, Sam yang emosi segera mengambil senjatanya dan menembak si sniper tersebut. Wah, ini gila sih, peluru bisa berpapasan kayak gitu. Sayangnya karena tembakan si sniper menembus objek vital dari Mona, wanita cantik itu harus tewas demi menyelamatkan pria yang baru aja dia kenal. Melihat hal tersebut, Ken yang masih hidup dan baru terbangun dari pingsannya segera dihampiri oleh Sam. Sayangnya Sam gak bisa berbuat apa-apa karena Ken tertembak tepat di bagian tulang ekornya. Wah, itu bisa bikin orang lumpuh total sih. I'm dead already! And if I can't get a hard on, I might as well be... Oh, shut up. Karena peluangnya selamat sangat mustahil, Ken meminta Sam agar melompat keluar gedung dengan menggunakan spray kasur. Di tengah perbincangan mereka, Tamara kembali menghubungi Sam dan berkata kalau dia baru aja mendapat perintah dari pemerintah pusat untuk menghabisi Sam dan juga Ken yang masih hidup bagaimanapun caranya. Hingga gak lama dari itu muncul sebuah drone militer yang langsung menembaki mereka, membuat Sam mencari jalan lain. Merasa drone itu gak akan berhenti menembakinya, Sam pun memberanikan diri menghadapi drone itu, hingga akhirnya drone militer itu pun hancur. Saat pasukan khusus utusan Tamara mulai memasuki hotel dan menuju ke ruangan Sam dan juga Ken, Sen yang ingin membawa Ken kabur mendapati kalau sahabatnya itu telah tewas sembari menguntun spray untuk Sam kabur. Dengan perasaan penuh kesedihan, Sam pun menuruti perintah terakhir sahabatnya itu untuk terjun. Dia pun nekat melompat menggunakan spray yang dia jadikan sebuah parasut. Yeah, I would actually.
Beberapa waktu kemudian semenjak peristiwa sebelumnya, Sam kini percaya adanya Tuhan seperti yang dikatakan Mona. Saat itu terlihat Sam lagi menelepon Tamara untuk menjelaskan kalau balas dendam pasti akan berlanjut. Mendengar ancaman dari Sam, Tamara yang meremehkan Sam pun gak percaya dengan apa yang Sam katakan. Sam, by this time tomorrow I'm going to be working for some billionaire in Dubai. Gak jauh dari Tamara terlihat seorang anak kecil yang lagi bermain game seketika memberi tanda lantai basah. Saat Tamara memasuki toilet, gak lama kemudian muncul Sam yang menyamar sebagai tukang bersih-bersih membunuh Tamara dan para pengawalnya saat itu juga. Mamam tah Tamara. Dan di sini kita bisa tahu kalau anak kecil itu adalah putri sematawayang Mona yang kini diurus oleh Sam. Dan akhirnya film ini pun tamat. Ya, pastilah setiap orang punya masa lalu dan masa-masa kelamnya masing-masing, tapi bukan itu yang terpenting. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membuat masa depan kita jauh lebih baik dan lebih berarti. Nah, itu dia. Oke bradku, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb.